Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Aul Gunung, Gede Pangrango, penulis Rizka Ninda, Fijri Maharani SH. Kegelapan yang menyelimuti malam itu sungguh tak biasa. Padahal, malam itu tidak Senin Legi atau Jumat Kliwon yang biasa dipercaya sebagai simbol mistik atau magis. Hari itu hanya hari biasa, hari Minggu yang harusnya menjadi akhir pekan yang indah. Malah berselimutkan kabut tebal di sejauh mata memandang. Rani bergidik, merasakan kengerian yang tak biasa. Bayang-bayang pepohonan di hutan submontana, Gunung Gede. Pangrango pada malam itu menimbulkan aura tersendiri. Serupa siluet yang siap menerkam siapa saja, celakanya dia sendiri. Tadi dia begitu gegabah lari dari rombongan teman-temannya. Teman-temannya itu mengadakan festival Halloween di sebuah rumah besar di tepi hutan di kaki bukit. Festival itu berbeda dengan Halloween yang ada di negeri barat, sudah dimodifikasi supaya sesuai dengan budaya lokal. Ada banyak hadiah yang disematkan di atap-atap rumah. Ada yang berupa makanan ringan, minuman, pernak-pernik kecil seperti mug, gayung, dan masih banyak lagi. Sungguh lucu bentuk mug dan gayung yang tergantung di atas atap. Dia begitu menginginkannya. Namun, apalah daya, tubuh pendeknya tak mampu menggapai seujung tali pun. Rani meminta tolong untuk mengambilkan barang itu pada teman baiknya. Tetapi mereka malah tertawa. Justru bersorak riang, saling mengambil apa yang mereka sukai. Celakanya, temannya yang lebih pendek pun dapat hadiah. Mereka punya orang yang peduli padanya. Namun Rani, orang yang dia kira menaruh hati padanya selama ini pun ternyata hanya ilusi dan omong kosong belaka. Merasa muak dengan semua itu, Rani berlari dan terus berlari, tanpa arah dan tujuan. Entah sudah berapa jauh dia berlari, yang dia tahu hanya pekat dan gelap, kini merambah bumi. Hutan yang tadi masih terlihat homogen, dengan satu jenis tumbuhan yang biasa dilihat di sekitar. Kini penuh dengan tanaman yang dia tak mengerti jenisnya. Bunyi ranting patah yang begitu keras mengejar langkahnya. Tiap kali dia bergerak ke depan, bunyi itu ikut bergemeresak maju. Jika dia diam, suara itu juga hilang. Rani berlari tunggang langgang, berusaha menghilangkan suara yang membuatnya gemetar hebat. Namun, meski dia lari hingga berkilo-kilometer jauhnya, gemeresak yang mengintainya tak jua kunjung pergi. Hei, apakah kau takut pada bayanganmu sendiri? Sebuah suara mahal lembut menyapanya dalam keheningan hutan. Rani kaget. Dia sepenuhnya merinding. Ada sosok asing yang berbicara padanya saat dia sendiri di hutan yang teramat hening dan berliku. Siapa kau? Kalau kau mau membunuhku, lakukan dalam satu kali helaan napas. Jangan buat aku menderita. Kalau kau mau menakut-nakuti, kau salah orang. Kau sudah cukup takut dengan bayanganmu sendiri. Sesosok makhluk yang entah apa wujudnya itu, kini tertawa lebar, menuntaskan ucapan Rani. Tawanya renyah sekali. Mungkin dia merasa lucu dengan tingkah laku Rani. Hei Rani, kalau kau mau mengenalku, akan kubuat kau mencintai kegelapan. Apa ada untungnya untukku? Rani hendak beranjak pergi. Sebelum sesosok makhluk di belakang raganya, itu meraung, melolong panjang. Manusia serigala. Aku tak tahu jika di bumi ini ada manusia serigala juga. Kupikir, itu hanya rekayasa. Atau cerita buatan negeri barat. Rani memberanikan diri menoleh, ingin tahu seperti apa makhluk yang ada di belakang punggungnya itu. Dia sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk, seandainya pun makhluk itu berwajah sangat menyeramkan. Alih-alih meremang atau merinding disko,
Makhluk di hadapannya itu justru mempesona, menghantarkan nyeri yang berbeda di hati. Dia terperangah begitu lama, saat itu juga dia merasa ingin menyerahkan jiwa raganya untuk makhluk yang ada di hadapannya itu. Seakan menjawab rasa penasaran Rani, makhluk itu bergumam pelan, "Namaku Vel, aku dari ras Aul." Waktu itu Rani tak mengerti akan apa dan siapa ras Aul itu. Yang dia tahu, jiwanya seolah terperangkap, terperosok dalam. "Apa kau lihat Rani, Zev?" Roy merasa aneh saat pagi tiba dan Rani sudah tak ada di pesta bersama mereka. Zev, lelaki blasteran barat berambut pirang itu hanya mengedikkan bahu, tampak tak peduli. "Mana aku tahu, aku sibuk mengurus acara trick and treat. Semalam." Belum usai Zev melontarkan kata, Roy sudah mencengkeram kerah kemejanya dengan kasar. "Kan kau yang bawa Rani ke pesta semalam sebagai pasanganmu. Kalau kau tak becus mengurus perempuan, setidaknya enyahkan tanganmu darinya. Kau sama sekali tak tahu cara menghargai wanita, Zev." Zev tertawa terbahak-bahak. "Hei, kalau kau ada rasa dengan Rani, sementara dia sama sekali tak memandangmu, setidaknya kau harus tahu dirilah. Bercermin dulu. Bukannya malah melampiaskan rasa kesal itu padaku. Apa kau kira aku peduli? Lalu, tentang Rani, mungkin saja dia sudah diculik oleh hantu Aul." "Aul, makhluk apa itu?" Baru kali ini Roy mendengar mengenai nama hantu itu. Banyak nama hantu beredar di Pulau Jawa, mulai yang terkenal seperti kuntilanak dan wewe gombel, hingga yang semi terkenal seperti hantu tek-tek dan jerangkong. Namun, Aul sungguh asing dijerat pendengarnya. Oh, kau tak tahu, Aul yang menghuni Gunung Gede, Pangrango, wujudnya tak jelas. Ada beberapa paranormal yang pernah bertemu dengannya. Katanya, dia sekilas mirip dengan siluman. Tetapi, entah siluman apa. Itu aku tidak tahu. Dibilang anjing bukan, serigala juga bukan. Vel mendengar semua percakapan itu, dia mendekat, kini dengan wujud manusianya. Dia memang bisa berubah bentuk dan berkeliaran bebas di kawasan sekitar hutan, meski pagi telah tiba. Yang penting, radiusnya tak terlalu jauh dari pusat kediamannya. Kau mencari seorang perempuan. Tadi dia sudah turun ke kaki bukit. Katanya lelah dengan siapapun di sekitarnya. Mereka semua sudah tak ada yang peduli. Roy terkejut dan menoleh ke sumber suara. "Maksudmu, dia sudah pulang ke rumah terlebih dahulu?" "Entahlah, siapa tahu. Yang jelas, dia sudah turun ke arah bawah." Vel menjawab santai sebelum berlalu. Vel dalam wujud manusianya segera menghilang di antara kubangan ibu-ibu yang tengah bertani di kawasan kaki bukit. Dia memang rajin membantu warga sekitar. Makanya, keberadaan dia pun tak pernah diusik penduduk setempat. Roy segera turun ke bawah dengan buru-buru. Ia menuruni kaki bukit Gunung Gede Pangrango yang terletak di kawasan Bogor. Dia terus meluncur ke arah pedesaan di kaki bukit. Tadi, saat dia berbicara dengan sosok yang ditemuinya di dekat ladang pertanian di kaki bukit, mentari baru saja terbit. Harusnya hanya butuh beberapa jam hingga sampai di desa terdekat. Namun, belum juga dia sampai ke desa terdekat, malam sudah kembali menyapa. Padahal, dia tidak merasa tersesat. Dia melewati jalan yang sama yang dilaluinya ketika dia datang ke kawasan villa di kaki bukit. Vel tersenyum melihat sosok Roy di kejauhan, seraya bergumam, "Perasaan tulusmu akan menghantarkan dirimu sampai lebih awal ke pedesaan terdekat. Mungkin saat tengah malam tiba. Biasanya, butuh waktu hingga 2 hari untuk terbebas dari kutukanku." Mata Vel kemudian menatap nyalang ke arah Zev dan kumpulan teman Rani lainnya yang tengah beres-beres merapikan atribut pesta semalam. Semua orang itulah yang menyakiti Rani
hingga membuat hatinya patah dan hancur berkeping-keping. Gelap pekat yang merambah hutan di malam itu, malam kesekian sejak pertama kali Rani tersesat seorang diri. Bulan di atas, sana berwarna merah darah, menyelisik melalui sela-sela pepohonan berdaun lebat. Meski tak sejelas sinarnya, tetapi masih mampu sedikit menerobos pepohonan, menghantarkan siluet semu. Suara dedaunan yang bergemeretak parah makin menambah efek mistis di malam gelap dan pekat itu. Semak dan tanaman rambat yang merapat kuat di kakinya, seperti melilitnya kapan saja. Kala dia berusaha keras membebaskan diri, sulurnya makin mencengkeram, serupa tangan-tangan tak kasat mata. Rani berteriak histeris, namun sulur itu tak juga mau beranjak pergi. Malah mengikatnya makin kuat hingga tubuhnya terjerembab ke bumi. Menyadari bahwa dia tersekap dan terjebak tanaman bersulur, Rani menangis meraung-raung. Suaranya kencang sekali, mirip bayi yang tengah merajuk. "Hei, apakah kau masih takut pada bayanganmu sendiri?" Vel ada di sana, tersenyum. Dilepas ikatan sulur tanaman yang membelit tubuh Rani hingga ke pergelangan kakinya. "Bagaimana? Apakah kau mau ikut denganku? Duniaku gelap dan pekat. Namun bersamaku, kau tak akan mengalami kengerian serupa. Aku akan menjagamu di sepanjang napas." Rani tak menjawab. Dia bagai terhipnotis dengan aura Vel. Tatapannya hanya terpaku pada sorot mata Vel yang tajam dan menghunjam dalam. Vel menggamit tangan Rani. Gadis itu diam saja, membiarkan Vel menarik raganya hingga berdiri. Jalan pekat di depan mereka masih teramat panjang dan mencekam. Tak ada yang tahu pasti apakah Vel makhluk baik atau buruk. Tetapi setidaknya Rani butuh seseorang. Jika dia tak bisa mendapatkannya dalam bentuk manusia, apapun boleh. Bahkan jika dia harus menukar nyawanya sekalipun. "Siap-siap ya Rani." Vel merengkuhnya, membawanya melompat ke suatu lubang hitam yang gelap dan pekat. Sebelum mereka menenggelamkan diri sepenuhnya pada antah berantah, sekilas cahaya rembulan di atas sana jatuh pada sesosok tubuh Vel. Tubuh itu berbeda dengan yang dilihatnya di atas sana. Seakan kegelapan pekat yang berada sepersekian inci di bawah kabut hutan menyingkap identitas sebenarnya Vel. Aul yang ini berbeda dengan aul yang pernah Rani dengar, penunggu Gunung Slamet. Aul yang ini lebih mengerikan, kepalanya terbelah menjadi dua, di sebelah kanan dan kiri. Cara jalannya sempoyongan seperti orang mabuk. Dia bukan lagi sosok manusia setengah serigala, seperti yang didengarnya dari film-film horor romansa, atau mitos Aul yang terkenal di Gunung Slamet. Ada yang menyebutkan Aul itu manusia berkepala anjing yang bisa terbang seperti kelelawar. Aul yang ini tak bisa dideskripsikan dengan kata. Ada aura yang sangat menakutkan yang terpancar dari dirinya. Vel menyeringai lebar, seolah tahu kekalutan Rani. "Selamat datang ke gerbang pertama kerajaanku, Rani. Aku bukan Aul yang seperti digembar-gemborkan masyarakat dunia atas sana. Bukan pula Aul yang dipercaya oleh masyarakat Jawa Tengah sebagai makhluk setengah anjing atau serigala. Wujudku bisa berubah-ubah, tergantung di mana aku berpijak." Mereka terus turun ke dalam lubang kegelapan, gerbang kedua, ketiga, terus melaju pesat. Tiap kali mereka turun satu tingkat, makhluk Aul sejenis Vel mengitar di sekelilingnya. Wujudnya berbagai rupa, namun satu yang pasti, semakin turun satu tingkat kegelapan makin menjadi. Seiring dengan bertambah buruknya, sosok Aul yang terlihat. Dan Vel adalah penguasa kerajaan Aul. Dia pasti berada di tingkat terinti kegelapan. Rani tak sadarkan diri saat baru sampai di gerbang terinti kerajaan. Apa yang dilihatnya di balik kabut kegelapan
sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh panca indera dan film horor manapun. Andaikan dia ungkapkan dalam tulisan dan cerita, tak akan ada orang yang bisa membayangkannya. Gelap dan teramat pekat. Namun, gerbang terintik kerajaan itu menyajikan terlalu banyak makhluk aul yang sosoknya paling mengerikan. Rani terjatuh pada kegelapan abadi dan tak bisa kembali ke dunia atas sana. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.